Ya halangannya itu tertutup halangannya. Nanti ketika sudah fokus sama tujuan, caranya banyak sekali. Tak kasih contoh caranya. Nih. Ini titik A, ini titik B. Ini 1000 orang di sini. 1000 orang ada di titik A. Dikasih soal, dikasih PR, harus satu-satu ya. Satu-satu orang itu harus berjalan dari titik A ke titik B dengan cara yang berbeda-beda. Di sini 1 juta orang deh. Menurut Mas Alfat bisa nggak jalan 1 juta orang berjalan dari titik A ke titik B ini dengan cara yang berbeda-beda, bisa atau tidak? Kira-kira. Nanti kalau seumpama katakan jalannya sama dengan mau dicontoh dengan dada-dada gini sambil dada-dada gini, kan jalan ya dengan gaya yang berbeda. Terus ada lagi yang mengulangi kayak gini dada-dada, teriakin dan harus ngulang lagi. Nggak bisa sama. Harus ngulang lagi dari titik A ke titik B. Harus dengan cara yang berbeda-beda. 1 juta orang sini bisa nggak pertanyaannya? Bisa. Bisa, Mas Alfat? Nggak bisa. Ketika dipraktekkan ternyata bisa. Caranya gimana? Nah, inilah yang dimaksud dari pelajaran ini adalah bagaimana ketika kita punya tujuan, mekanisme itu banyak sekali. Kalau yang dulu orang tua sering ngomong, yang kita dengar adalah banyak jalan menuju Roma, ya kan? Itu adalah mekanisme, cara. Bisa ternyata 1 juta orang. Dengan caranya gimana? Ada yang dari dada, ada yang sambil jempalitan, ada yang sambil nari, ada yang sambil ngupil, ada yang sambil kumur-kumur, ada yang sambil garuk-garuk, ada yang sambil gaya monyet, ada yang sambil gaya apapun. Kan banyak kan caranya kan. Nah, itulah sudut pandang kita ketika kita punya tujuan, harus punya sudut pandang itu. Ketika kita punya tujuan harus punya sudut pandang bahwa semuanya bisa, caranya banyak banget. Allah itu ngasih cara itu banyak banget. Gitu. Bisa, coba aja 1 juta orang. Ternyata bisa. Cara yang ini nggak bisa, pakai cara yang lain. Cara yang ini nggak bisa, pakai cara yang lain. Gitu. Ketika fokus sama tujuan. Jadi banyak mekanisme, banyak cara. Ada yang bawa sendok jalan, ya kan? Ada yang bawa batu kayak gini, ya, banyak banget kan caranya itu. Tujuannya apa? Meraih kekayaan. Enggak, yang tadi kita bahas ini tujuannya apa? Berjalan ke titik B. Berjalan dari titik A ke titik B dengan cara berbeda-beda, ya kan? Kan tujuannya itu. Kan mikir kayak ngupil berbeda. Yang penting kan berhasil sama tujuannya, ya kan, ke titik B. Kan PR-nya itu. Nah, jadi jangan sekali-kali ketika Mas Farhan sama Mas Alfat ketika punya tujuan terus berpikir aku tuh nggak bisa, aku ini apa nggak mampu, itu jangan. Karena banyak caranya kalau kita mau loh. Ya. Kalau kita mau. Pertanyaan tadi kan kalau mau kan ke titik B dengan cara berbeda. Tapi kalau tidak mau ya dia akan diam terus di sini. Tidak akan mau mencoba gitu loh. Dia memilih untuk diam karena tidak mau. Nah, makanya penting sekali yang namanya kemauan. Gitu. Mau dulu terus punya tujuan apapun. Om Aang alhamdulillah kalau sekarang lagi berpikir aku mau begini, alhamdulillah bisa. Alhamdulillah. Aku pengen punya ini, alhamdulillah bisa. Karena apa, sudah berpikir bahwa semuanya bisa, mekanisme apapun. Perkara hasil kita serahkan ke Allah kan? Yang penting kita mencari cara dulu, ikhtiar dulu. Tapi masa sih kita mau berjuang terus, mencoba terus, Allah tidak ngasih, kan nggak mungkin, mustahil kan. Ketika kita mau berjuang gagal,
bangkit lagi, gagal, bangkit lagi, gagal, bangkit lagi. Masa nggak satu kali pun nggak berhasil, kan nggak mungkin. Nah, ada pepatah yang ngomong begini, orang berhasil itu adalah bukan orang hebat. Orang berhasil itu, orang kaya raya itu bukan orang yang hebat, tetapi orang yang berhasil itu adalah, orang yang kaya raya itu adalah orang yang selalu ketika gagal selalu bangkit lagi. Gagal bangkit lagi, gagal bangkit lagi. Itu orang hebat, orang kaya yang kenapa kaya raya itu. Bukan dia hebat itu bukan, tapi ketika dia gagal mau bangkit lagi. Ketika kesulitan bangkit lagi. Ketika gagal bangkit lagi, terus berjuang terus. Oke? Yang tadi tuh, yang begini loh. Yang fokus tujuan. Fokus coba. Nah, Paham nggak? paham nggak yang tadi yang fokus sama tujuan? Ada rokok sayang? Ternyata nyala lagi. Iya, nyala lagi. Ada rokok? Ya, nggak boleh. Masa sih nggak boleh? Ngerokok. Maaf. Jadi ketika kita punya tujuan, contoh saya pengen bikin usaha jadi kontraktor, ya. Pertanyaannya, kalau orang itu fokus sama halangan, pertanyaannya kalau orang itu mau, dia fokus tapi dia ketakutan tidak punya modal, berarti kan fokus sama halangan, ya kan? Lah fokus itu adalah menutupi yang lain, iya kan? Fokus itu kan di depan mata itu besar sekali loh. Di pikiran kita tuh besar sekali karena lagi fokus. Sama halnya kita sedang lagi ujian mau dapat nilai bagus, kita harus belajar. Ketika belajar kan nggak mikirin main, nggak mikirin apa, karena lagi fokusnya adalah belajar. Fokusnya adalah supaya dapat nilai bagus. Nah, ketika fokus itu adalah menjadi besar sekali loh. Jadi besar sekali di pikiran sama di pandangan kita itu, sehingga tidak mau melihat yang lain. Nah, kalau kita punya tujuan terus fokusnya kepada halangan, ya tujuannya nggak akan kelihatan karena ketutup sama fokus halangannya. Tapi kalau sebaliknya kita fokusnya sama tujuannya, halangannya nggak kelihatan gitu loh. Gitu kan? Halangannya menjauh, fokusnya sama tujuan. Sehingga ketika lagi fokusnya sama tujuan, nanti semangatnya ada, terus kemudian nyari cara apapun untuk bisa mencapai tujuan itu supaya berhasil. Jadi fokus. Jadi maksudnya poin dari pembahasan ini adalah ketika kita pengen mendapatkan sesuatu, fokusnya sama apa? Sama tujuan aja. Sudah fokus saja tujuan. Bisa, yakin bisa. Walaupun gagal, nanti pakai cara lain. Gagal, pakai cara-cara lain. Seperti yang tadi jalan ke titik A dari titik B, kan gitu. Gagal lagi, pakai cara-cara lain. Nggak bisa, pakai cara lain. Contoh, saya mau nyari modal, datang ke Om Rohim, nggak bisa, aku nggak mau. Datang ke Om Mukmin, saya nggak mau datang. Nyari lagi yang lain, datang ke siapa lagi? Pasti ada yang nyantol. Ibaratnya kayak orang usaha itu ya, orang ikhtiar itu usaha. Kalau Mas Aang menganalogikannya itu adalah seperti gelas kosong. Gelas kosong kita isi pakai air, terus lama-lama apa? Tumpah. Lah, Om Aang menganalogikannya itu adalah proses mengisi airnya, itulah ikhtiar kita gitu. Proses itu ikhtiarnya kita. Diisi terus, jadi waktu orang berhasil lah sampai tumpah, itulah keberhasilannya gitu. Jangan main di jalan yuk. Itu analoginya seperti itu. Ketika tumpah, jadi ngisinya sebelum penuh itu ibaratnya proses ketika gagal. Tapi ketika pas sudah penuh, prosesnya sudah banyak sekali, apa yang ikhtiarnya sudah full, sudah banyak, tumpahlah keberhasilan. Begitu. Demikian matur nuwun. Demikian matur nuwun.